Inilah suasana Kampung Payung Dadi yang terletak di ujung perbatasan dengan Kecamatan Sindang Agung. Tadi ini dipimpin oleh Bapak Sutadi selaku kepala kampung. Inilah Kampung Payung Dadi, Kecamatan Kubian. Saat ini saya berada di depan balai kampung Payung Dadi, Kecamatan Kubian. Ngalem ning dodoku, tambanono rasa kangen ning atiku. Ngalem ning aku, ben ra adem kesirap udan ing dalu. Saat ini saya berada di Kampung Payung Dadi dalam rangka pembuatan video profil Kampung Payung Dadi. Saksikan saya di wawancara dengan spesial dengan Bapak Sutadi dan aparatur kampung di Payung Dadi. Selamat menyaksikan. Lampung Tengah. Ini ruang masuk Kampung Payung Dadi. Ini ada himbauan untuk menjaga jarak, cuci tangan, kemudian memakai masker. Inilah kepala kampung Bapak Sutadi, satu kepala kampung yang sudah 3 tahun memimpin Kampung Payung Dadi, Kecamatan Kubian. Semoga Kampung Payung Dadi kedepannya lebih bagus lagi. Saya masuk ke dalam. Inilah ruangan balai kampung. Ini kantor Kampung Payung Dadi. Aparatur Kampung Payung Dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutadi, kepala Kampung Payung Dadi, Kecamatan Kubian, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya ingin menyampaikan profil Kampung Payung Dadi. Kampung Payung Dadi terletak di sebelah ujung selatan Kecamatan Kubian yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sindang Agung. Kampung Payung Dadi luas wilayah 800 hektar dengan terdiri dari 7 kepala dusun dan 18 RT. Jumlah penduduk Kampung Payung Dadi 2.815 penduduk, dengan mayoritas penduduk Kampung Payung Dadi adalah sebagai petani dan buruh. Mayoritas warga masyarakat Payung Dadi adalah petani kebun dan sawah. Adapun luas sawah di Kampung Payung Dadi adalah seluas 250 hektar. Untuk perkebunan kurang lebih 400 hektar. Nah, dengan adanya perkebunan dan persawahan tentunya menjadi acuan bagi kampung bahwa tidak ada lagi PAD kampung terkecuali dari alokasi dana desa. Maka untuk membangun kampung ini sangat susah, Pak, dikarenakan PAD kampung tidak ada. Ini kita bergantungan dengan pemerintah, terutama pemerintah pusat dan daerah, dalam rangka untuk membangun Kampung Payung Dadi ke depan lebih maju. Kampung Payung Dadi menjadi kampung definitif pada tahun 1986. Sebelumnya Kampung Payung Dadi menjadi
ke salah satu kampung yang ikut kampung negeri Kepayuan. Kampung Payung Dadi ini sudah 3 kali bergantian kepala kampung, dan ini saya yang ketiga kalinya. Yang pertama adalah Pak Sansuwardi, yang kedua Pak Wargino, dan ketiga saya. Saya baru menjabat dan dilantik oleh Pak Bupati pada tahun 2018 Pak. 2018. Nah, baru sekitar 3 tahun berjalan. Tentunya kendala yang kami hadapi sangat banyak Pak, berkaitan dengan sumber daya manusianya yang di Payung Dadi. Ini masih sangat terbatas, sehingga untuk upaya kami untuk membangun kampung ini sangat susah. Apalagi tidak ditunjang oleh alokasi dana yang dari pusat maupun dari daerah, karena tidak ada PAD di kampung Payung Dadi. Kami berupaya untuk menggiatkan kembali warga masyarakatnya untuk bergotong royong. Dalam artian siapa lagi yang mau membangun kampung kita kalau bukan kita masyarakat Payung Dadi. Terus Pak, ini terkait dengan dana desa, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa penghasilan atau pendapatan asli desa itu sendiri tidak ada yang lain kecuali dari bantuan pemerintah, yaitu berupa dana desa dan dana kampung atau dana desa ya Pak ya. Itu yang masuk ke kampung Payung Dadi itu sejumlah berapa Pak? Untuk tahun 2018 pada saat pertama saya menjabat itu adalah sebesar 893 juta. 893 juta. Nah, itu peruntukannya itu apa aja Pak? Peruntukannya karena pada saat itu program pemerintah adalah untuk 70% adalah infrastruktur dan 30%-nya untuk pemberdayaan. Kita upayakan untuk membangun kampung, dan kami beserta jajaran aparatur kampung melalui Musdus dan Musrem Bangkam beserta lembaga BPK, apa saja sih yang menjadi prioritas atas usulan masyarakat di beberapa wilayah. Kami prioritaskan pada saat itu adalah pembangunan lapen sepanjang 1050 meter persegi dan drainase sepanjang 840 meter persegi. Itu untuk tahun 2019. Ya, karena saya dilantik akhir tahun 2018. Yang saya tanyakan yang tahun 2021 nih Pak, coba berapa itu? Kalau yang tahun 2021 ini tentunya kita berpacu pada alokasi anggaran yang di tahun-tahun sebelumnya Pak, tidak ada kenaikan yang signifikan, dalam artian masih tetap sama sekitar ya? 800 sekian lah ya, 800 sekian juga. Peruntukannya Pak yang untuk tahun 2021 ini apa aja Pak? Ya, karena di tahun 2021 Pak adanya musibah pandemi COVID-19, dalam artian pemerintah juga mengupayakan untuk membantu masyarakat akibat terdampak oleh pandemi tersebut, maka kami alokasikan untuk BLT dana desa. Di tahun 2020 perlu saya jelaskan bahwa alokasi dana desa ini untuk Kampung Payung Dadi, penerima manfaat bantuan tersebut KPM-nya adalah sejumlah 149 KPM, ditambah lagi di pertengahan tahun harus ada penambahan, kami tambah menjadi 63 KPM. Itu sudah tersalur semua ya Pak ya? Alhamdulillah sudah tersalur Pak, dan ini alhamdulillah langsung tunai, dan sebagian sudah melalui rekening melalui Bank BRI Unit Senaru. Dia bukan di wilayah Kecamatan Padang Ratu, bukan? Bukan Pak, karena Kampung Payung Dadi ini mohon maaf, ini menjadi kampung 3 kampung yang mengambil alokasi dana desanya ini ke BRI Unit Senaru karena terdekat dari kampung kami Pak. Kantor BRI itu terdekat dari kampung kami. Berkaitan dengan bantuan BLT dana desa, tentunya kami melalui proses yang sangat panjang Pak dalam menentukan siapa penerima KPM, kriterianya ya Pak. Kriterianya, karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, dalam artian kita langsung terjun ke semua RT Pak. Kita melibatkan RT, di situ kita juga melibatkan BPK sebagai lembaga dan masyarakat. Kita kumpulkan, ayo saya ajak betul siapa kriteria masyarakat di wilayah Sampan yang betul-betul layak untuk mendapatkan bantuan BLT dana desa. Nah, akhirnya dari musyawarah tersebut muncullah beberapa nama yang sudah menjadi kesepakatan, sehingga kami pada saat
kesepakatan musyawarah tadi Pak ya? Betul, menjadi kesepakatan bersama. Begitu kita cairkan BLT dana desa, maka tidak akan timbul lagi persoalan di masyarakat karena sudah sesuai dengan hasil dari kesepakatan tersebut atau hasil musyawarah tersebut. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa dari semua warga masyarakat Pahingdadi terdiri dari 815 kepala keluarga. Ini karena juga harus ada kriteria masyarakat penerima BLT dana desa, itu di luar dari penerima BBNT dan BKH dan juga BST. Ini ada sekitar kurang lebih 300 kepala keluarga warga masyarakat Pahingdadi yang sudah tersentuh oleh bantuan pemerintah, baik BBNT, PKH maupun BST. Nah, alhamdulillah nanti ada perhatian besar pemerintah kepada kampung. Oke Pak, itu kan berkaitan dengan bantuan tunai ya dari pemerintah kepada masyarakat. Kemudian di bidang pembangunannya Pak, apa saja yang sudah dibangun di tahun 2021 ini Pak? Oke, jadi di tahun 2021 dengan keterbatasan alokasi yang ada Pak, karena kita ini harus menganggarkan kembali BLT dana desa, sedangkan ini BLT dana desa ini sampai 12 bulan Pak. 12 bulan ya? 12 bulan kali 300 kali Pahingdadi ada 28 KPM. Terus ada di tahap yang ketiga ini harus menganggarkan kembali. Jadi pembangunannya? Jadi ada penambahan 5 KPM kembali. Jadi dengan keterbatasan alokasi yang ada, tentunya kami juga berupaya Pak. Artian supaya kampung ini juga terlihat ada pembangunan infrastrukturnya. Kan seperti itu. Nah, kami berserta lembaga dan juga pada saat itu memang sudah menjadi musyawarah dan mufakat bersama lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Kami prioritaskan pada tahun 2021 ini tetap masih ada bentuk pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan taman di depan balai kampung. Oh, taman ini ya Pak? Iya. Ini dan terus ada pembangunan drainase sepanjang 225 meter persegi dan 3 unit gorong-gorong. Gimana Pak? Kalau untuk drainase ini karena sudah dari awal tahun 2020 ini tertunda akibat pandemi Covid, maka menjadi sebuah prioritas karena itu sudah pada saat itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi kami bangunkan drainase di Dusun 5. Pak, itu selain pembangunan yang bersumber dari dana desa, ada tidak Pak yang bersumber dari tingkat dinas, misalnya dinas bina marga atau kabupaten atau provinsi, ada nggak yang lain selain Pak? Alhamdulillah. Jadi walaupun dengan keterbatasan alokasi dana desa yang sangat terbatas karena menangani pandemi Covid, alhamdulillah kami juga masih ada bantuan dari pemerintah daerah. Tentunya kami merasa sangat bersyukur dengan Bapak Bupati bahwa di Kampung Pahingdadi kebetulan pada saat itu tahun 2019, perlu saya jelaskan kembali, 3 bulan semenjak saya dilantik ini terjadi musibah. Bencana alam yang memutuskan 3 jembatan akses kampung antar desa antar kecamatan. Penghubung ya? Iya, penghubung antar kampung antar kecamatan terputus Pak. Banjir atau bagaimana? Alhamdulillah pada saat itu walaupun banjir, tapi selang 1 hari airnya sudah ada Pak. Tapi karena jembatan itu sudah tidak bisa lagi dipakai, akhirnya kami beserta masyarakat berupaya agar akses jalan itu bisa kita membangun gotong royong melalui gotong royong masyarakat. Walaupun toh hanya secara pembangunan itu secara dari atas batang ataupun batang kelapa kita gunakan. Alhamdulillah pada saat itu kami lapor dengan Bapak Bupati bahwa pada hari ini terjadi bencana alam di Kampung Pahingdadi yang memutuskan 3 jembatan akses antar kampung antar kecamatan. Pak Bupati beserta instansi terkait, di situ saya lihat ada Pak Kadis Bina Marga dan ada Gadis PMK. Pada saat itu langsung turun ke lapangan. Dan juga kebetulan beliau ini didampingi oleh perwakilan kita dari DPRD Kabupaten.
kami beserta masyarakat ini mengusulkan pada saat itu kepada Pak Bupati, karena ini adalah akses antar kampung antar kecamatan yang dalam tanda kutip ini bisa memutuskan atau menghambat roda perekonomian di kampung kami. Kami mengharapkan betul bantuan dari pemerintah untuk segera membangun jembatan tersebut. Alhamdulillah selesai Pak. Pada saat itu satu jembatan selesai di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 dua jembatan langsung selesai juga Pak. Kebetulan dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, tentunya kami sangat berterima kasih dengan pimpinan Pak Bupati. Sedangkan di tahun 2021 ini juga masih ada Pak. Masih ada ya Pak? Ya masih. Walaupun di tengah-tengah adanya pandemi dan juga keterbatasan PAD Kabupaten Lampung Tengah yang mungkin juga fokus ke penanganan pandemi COVID. Alhamdulillah kampung kami juga masih ada bentuk bangunan yang alokasi anggarannya dari APBD Kabupaten. Jadi ada program Pansimas APBD. Oh iya iya. Betul Pak. Ya. Nah, alhamdulillah ini sudah pekerjaan hampir 60% Pak. Dan kebetulan juga masih ada sentuhan bantuan yang lain. Karena prioritas Bapak Bupati kita Pak Musa Ahmad adalah pembangunan infrastruktur dan pertanian. Maka di bidang pertanian ini Kampung Payung Dadi juga mendapatkan bantuan Pak, yaitu rehab embung sebanyak 4. Jadi perlu saya jelaskan bahwa ada bendungan Wai Kupang Hilir terletak di Dusun 1, terus bendungan Wai Pasar Padi 1 ini terletak di Dusun 2, terus bendungan Wai Garu ini terletak di Dusun 5, sedangkan pembangunan bendungan Wai Kupang 1 ini terletak di Dusun 4. Nah, harapan kami dengan bantuan dari pemerintah ini tentunya akan memperbanyak ataupun mempermudah masyarakat, dan ini saya yakin betul ini akan meningkatkan kesejahteraan petani kita, karena mayoritas masyarakat ini adalah petani sawah. Nah, harapan masyarakat dengan adanya langsung sampaikan harapan kepada pemerintah kabupaten. Harapan masyarakat Kampung Payung Dadi ke depan tentunya berharap betul dengan infrastruktur yang ada, tentunya apalagi sekarang juga masih dalam proses pembangunan jalan penghubung dari antar kecamatan dan antar kabupaten, yaitu jalan Riji Beton sepanjang kurang lebih 15 kilo Pak. Ini adalah mega proyek yang ini kami mau ini mulai dilaksanakan Pak, mulai dilaksanakan Pak, mulai dilaksanakan. Ini ya betul, ini adalah harapan kita yang dari dulu Pak. Dari dulu masyarakat Kampung Payung Dadi dan Sendang, Kecamatan Sendang Agung ini mengharapkan betul dengan infrastruktur yang ada. Yang sementara ini perjalanan kami dari Sendang Agung yang seharusnya ditempuh hanya hitungan menit, ini hitungan jam Pak, kan gitu. Nah, ini mudah-mudahan iya. Dan mudah-mudahan setelah nanti hanya hitungan menit gitu ya. Betul, setelah nanti dibangunkan kemungkinan besar ini akan menambah dan mempermudah perekonomian di Kampung Payung Dadi, khususnya di wilayah Kecamatan Bubian dan Kecamatan Sendang Agung. Oke Pak Sutadi, Kepala Kampung Payung Dadi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami tim Simpen Tama Kabupaten Lampung Tengah. Saksikan kami nanti Pak di blog Simpen Tama Kabupaten Lampung, dan ini mohon izin Pak, ini juga akan saya tayangkan di blog pribadi saya juga dan di blog Simpen Tama. Jadi boleh Pak ya ditayangkan di apa namanya di blog saya dan di blog Simpen Tama Kabupaten Lampung Tengah. Siap. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat menjalankan aktivitasnya dan semoga berjaya. Lampung Tengah berjaya, mantap. Sekian, saya akhiri wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya bersama Ibu tim penggerak, Ketua tim penggerak PKK Kampung Payung Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarni. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kampung Payung Dadi. Dan saya juga sebagai pendamping KWT Kampung Payung Dadi. Ya Bu, saya mohon izin ini Bu mau tanya-tanya ke Ibu. Apa saja Bu apa namanya kegiatan di
PKK, Bu? Setiap 1 bulan sekali kita adakan rapor, Pak, rapor bulanan. Per bulanan. Kalau itu pengisian buku kegiatan kita adakan setiap 3 bulan sekali. Itu di tingkat kampung ya, Bu ya? Iya, di tingkat kampung. Tapi ada juga di tingkat kecamatan? Iya, ada. Terus ada di sini termasuk kampung yang ada stuntingnya nggak? Ada, Pak. Ada stunting ya? Ada berapa jumlah? Jumlah balita yang kena stunting Ya, ada 2. ada 2. Terus gimana penanganannya? Namanya kita kasih itu, Pak, tambahan makanan. Makanan tambahan. Iya, makanan tambahan. Itu terus kegiatan-kegiatan PKK yang lainnya apa lagi? Kita juga itu, Pak, kita adakan penanaman obat-obatan itu ya, namanya petoga itu loh, penanaman Oh ya, yang hijau itu ya. Terus ini apa? obat-obatan. Di kampung Payung-Dadi sendiri itu kan ada, Ibu kan katanya pendamping KWT tadi. Iya. KWT-nya bergerak di bidang apa, Bu? Pertanian wanita itu ya, kelompok wanita tani ya. Iya. Apa itu? Ada yang kita bikin itu, Pak, makanan ringan. Makanan ringan. Ada yang bikin seriping dari pisang. Ada kita bikin dari keripik tempe. Kita bikin dodol. Kita nanam sayuran juga. Iya. Terus itu untuk konsumsi kampung sendiri atau untuk dijual lagi atau untuk dijual kemana? Untuk dijual di warung-warung. Oh, di warung-warung. Ada itu contohnya, Bu? Contohnya ada. Ada. Terus selain KWT, Ibu kan sebagai ketua tim penggerak PKK. Posyandu itu yang nanganin dari tim PKK juga? Kita suka itu ada kunjungan dari kita tim penggerak PKK kampung ke setiap posyandu. Itu saja ya, Bu ya? Terus di kampung Payung-Dadi ini sendiri, Ibu kan selaku penggerak, ada sekolah PAUD-nya atau tidak? Ada. Nah, itu yang tadi ada pengelolaan dari tim penggerak PKK juga nggak? Ada. Ada ya. Bu, ini Ibu kan ketua ya di kampung Payung-Dadi. Apa harapannya kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, pemerintah kecamatan, dan Bapak Kepala Kampung itu sendiri? Silakan mulai dari kabupaten. Bapak Bupati, Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ibu Bupatinya. Kita minta itu lah, Pak, Harapannya ya. Supaya kampung Payung-Dadi lebih maju daripada desa-desa yang lain gitu loh, Pak. Iya. Jadi selain itu misalnya yang sekarang kan Ibu menangani PKK dari PKK-nya apa aja, Bu? Ya, kita minta supaya PKK kita lebih gimana ya? Lebih bagus lagi ya, Iya. lebih maju, terus lebih dikenal masyarakat gitu ya, Iya. PKK. Kemudian dengan pemerintah kecamatan, karena saya dengar kan camat kita ini baru ya, Bu ya. Camatnya apa yang diharapkan sama Ibu Camat selaku pembina tingkat kecamatan? Kita minta dibimbing supaya kita lebih maju, Pak, lebih pengalaman kita lebih ada gitu loh, Pak, dibandingkan kita yang dulu. Sekarang nggak kayak pinginnya tuh lebih tahu loh, Pak, segalanya. Iya, tadi kan saya sampaikan sama Ibu itu pengharapan kepada tim penggerak PKK tingkat kabupaten. Apa nggak berharap tim penggerak PKK kabupaten itu ingin bagaimana supaya bisa nyampe ke kampung Payung-Dadi ya, Bu? Enggak ya, belum berani ya. Terus harapan sendiri kepada Bapak Kepala Kampung atau pemerintahan kampung Payung-Dadi apa? Ya, kita minta dukungannya dari Bapak Kepala Kampung supaya PKK Payung-Dadi lebih maju, Pak, supaya ucapan terima kasih lah ya kepada Bapak Kepala Kampung Pak Sutadi. Itu dia bahwa artinya sudah cukup memperhatikan itu PKK-nya ya. Sudah diberikan seragam itu ya? Seragam, dan ada yang posyandu itu ada insentifnya, maksudnya ada penghasilannya. Ada. Berapa itu? Kalau posyandu 1 bulannya itu 75. 75 per orang? Iya, per orang. Wah, lumayan. Oke, terima kasih atas waktunya, Bu
PKK, Ibu Ketua Penggerak PKK, Ibu siapa? Bu Sunarni ya? Iya. Bu Sunarni, atas waktu yang diberikan. Nanti saksikan, ini akan tayang di blog SIM pertama Kabupaten Lampung Tengah. Saya mohon izin, ini akan saya tayangkan, dan mudah-mudahan ini nanti apa yang sudah Ibu sampaikan akan didengar oleh tim penggerak PKK, Ibu tim penggerak PKK Kabupaten, kemudian dan didengar juga oleh Bapak Bupati. Selamat menjalankan tugas kembali, Ibu. Terima kasih. Salam berjaya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Budiman, Kasipem Kampung Payung-Dadi. Saya menjabat semenjak Bapak Sukadi menjadi salah satu. Ya. Terus ini Pak, apa saja Pak kerjaannya atau tugas dan fungsi yang sudah Bapak lakukan selama menjadi kasih pemerintahan di Kampung Payung-Dadi? Ya, tugas saya adalah mengurusi tentang pemerintahan, perpajakan dan vaksin. Oh ya. Data vaksin. Penduduk di Kampung Payung-Dadi ini ada berapa Pak jumlah Jumlah jiwa atau kakak? Ya boleh dua-duanya Pak. Jumlah jiwanya itu 2.715. 2017. Terus kakaknya sekitar 700 kakak. 700 kakak. Terus ini sudah dipilah-pilah atau belum Pak? Ya. Maksudnya sudah dipilah-pilah, ada laki-laki perempuannya itu sudah ada belum Pak? Oh, di sini belum. Belum ya Pak ya? Terus ini Pak, terkait dengan saat ini kan kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Itu langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan Pak, khusus dengan yang Bapak jabat sekarang ini? Ya, kami juga tergabung dalam tim gugus tugas penanganan COVID, yaitu kami selalu memberikan kepada masyarakat, termasuk yaitu mentaati protokol kesehatan dengan mengikuti peraturan-peraturannya, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi dan menjauhi kerumunan. Itu yang kami selalu anjurkan kepada masyarakat untuk memutuskan mata rantai coronavirus. Di sini di Kampung Payung-Dadi sendiri itu Pak, ada nggak yang terdampak atau ini apa namanya dengan COVID-19 itu? Ada Pak, Ada berapa Pak? saya sendiri yang kena itu. Oh pernah ya? Pernah Pak, cuman nggak banyak sih, cuman beberapa orang. Udah isolasi Pak ya? Saya pernah isolasi, itu selama isolasinya bukan hanya 14 hari, bulanan malah di rumah itu. Iya. Terakhir Pak, nggak perlu banyak-banyak yang saya tanyakan. Ada kendala nggak Pak dengan pengurusan administrasi, misalnya dengan menyangkut masalah KK, KTP, dan akte kelahiran dan yang lain-lain Pak? Ya, Tungkar Pak, ini tidak ada kendala sama sekali. Tidak ada Semuanya lancar, tidak ada kendala. Sistemnya bagaimana Pak kalau kita mengurus data kependudukan? Ya, kami melalui kecamatan, Capil. Kemudian Ya, di Capil. di Capil atau di Capil Lampung Tengah. Ya, Ini Pak, terakhir ada nggak harapan-harapan untuk kedepannya kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, kecamatan, dan Kampung Payung-Dadi itu sendiri? ya harapan kami untuk pelayanan dalam administrasi kependudukan kami itu memang selama ini sudah termasuk sangat mudah Pak, sangat gampang dan mudah, dan harapan kami ke depan lebih mudah lagi kan itu aja. Ada himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakatnya, karena Bapak kan sendiri adalah apa tadi, kasih ya? Ya. Kasih pemerintahan ya. Ada yang perlu dihimbau kepada masyarakat? Kasih pemerintah terhadap masyarakat harusnya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah sebagai guru sesa. Jadi kita taati apa yang harus kita taati, terutama bidang administrasi pendudukan, KK, KTP atau akte kelahiran. Itu harapan kami ikuti pemerintah, karena pemerintah itu ada trik ada rencana tersendiri dengan KK tersebut. Faktanya begini Pak, dengan apa adanya KK, KTP
tak kalah bantuan turun itu yang diminta. Jadi harapan kami terhadap masyarakat, kita ikuti anjuran guru wisesa atau pemerintah yang berwenang dalam memberikan peraturan, kita taati saja. Oke, terima kasih Pak Turiman atas waktu yang diberikan pada kami. Ya. Tim Simpentama Kabupaten Lampung Tengah. Saksikan ini nanti di blog Simpentama Kabupaten Lampung Tengah. Selamat siang, Ya. Pak Turiman. Terima kasih. Om Sadi Sadi Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Susanto dari Kadus 5, Kampung Payung Dadi, Kecamatan Rupian. Ya, sebelahnya Pak. Siapa Pak? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izin Arianto dari Kadus 2 dari Kampung Mandiri. Pak, saya mau tanya Pak ini. Apa namanya? Bapak Didi, tadi itu membawahi berapa RT Pak? Saya membawahi 2 RT, Jumlah? 12 dan 13. Ya, jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya RT 12 45 KK, RT 13 50 KK, jadi 95 KK. Bapak? Kalau dari dusun 2 membawahi 3 RT Pak. 3 RT. Jumlahnya Pak? Dari RT 4 40 KK, RT 5 49 KK, RT 6 37, Jumlah? jumlah 126. 126, oh lumayan ya, itu kantong suara itu. Terus Pak, ini saya mau tanya nih Bapak berdua Pak Kadus ya. Di kampung, di dusun yang Bapak pimpin itu ada menerima bantuan sosial Pak? Ada. Alhamdulillah Ya. ada Pak. Ada beneran PKH, Ya. BPNT, Heeh. BST, Dan yang lain-lain ya. dan yang lain-lain. Bapak ada juga? Ada. Sama? Sama. Apa aja Pak? Yaitu BST, Uh-huh. BMT, Iya. PKH. PKH. Terus ini Pak, saya mau tanya sama Bapak berdua. Itu kan di setiap dusun itu ada beberapa yang dapat itu. Itu mekanisme untuk memperoleh bantuan tersebut bagaimana caranya Pak? Cara untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu melalui dengan persyaratan KTP dan KK. Itu diapakan Pak? Untuk persyaratan ke kampung Di kampung diserahkan kepada diserahkan ke kecamatan, Bekasi juga ke kecamatan. Bekasi dulu, terus baru ke Kecamatan. kecamatan. Oke. Itu sudah udah jaminan dapat seperti itu Pak? Sudah Pak. Kalau udah seperti itu, Iya. kalau begitu saya bisa juga ada pakai itu. Nggak. Itu yang udah terdaftar. Oh, yang sudah terdaftar. Bapak sama? Sama juga. Gimana Pak prosesnya? Coba ceritakan Pak sedikit. Kalau dapat bantuan itu Pak harus terdaftar dulu di pusat, baru dapat ini. Oh, baru dapat ya. Jadi berarti dia nggak laju begitu kita punya KTP kita daftarkan langsung dapat. Enggak. Berarti beda dong dengan yang Bapak Pak Didi. Sama atau bagaimana Pak? Pak Didi, klarifikasi gimana? Yang mulai disurvei dulu, Oh, survei dulu. keadaan rumah tersebut layak dan enggaknya gitu Pak. Oh iya. Oke Pak, itu sudah ya. Kemudian dalam bidang pelayanan kepemerintahan, misalnya KTP, kemudian KK dan lain sebagainya, itu bagaimana Pak prosesnya di dusun Bapak? Dusun Pak Didi dulu ya. Oh boleh, silakan. Gimana tadi Pak? Itu apa namanya dalam bidang pelayanan kependudukan, misalnya untuk mendapatkan KTP atau KK dan akte. Warga harus mendaftar. Baru mendaftar ya? Balai kampung. Balai kampung. Bagi siapa yang belum mendapat KK atau KTP bisa datang ke balai kampung. Tapi ada pemberitaan dari Bapak Kadus? Ada. Oke. Terakhir Pak ini, ada tidak kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam menjalankan tugasnya? Untuk selama ini enggak. Nggak ada. Bapak? Sementara alhamdulillah nggak ada. Nggak ada sama sekali Pak ya? Kemudian ini yang paling akhir, tadi kan terakhir nih. Kira-kira ada harapan-harapan apa Pak untuk pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten,
kemudian tingkat kecamatan dan kampungnya sendiri. Dari kabupaten dulu apa harapannya Pak, Bapak? Kalau harapan dari tingkat kabupaten, saya berharap Apa? Pembangunan gitu ya. Pembangunan aja, langsung aja. Pembangunan. Saya berharap pembangunan lebih maju, keamanan, bidang keamanan juga. keamanan. Ya, terus jawab ngomongin Pak. Apa? Pertama itu Pak, dari pembangunan sama keamanan ada dulu. Keamanan dan pembangunan. Ya. Terus untuk tingkat kecamatan kan sekarang kita kan mendengar camat kita ini baru ya. Ada harapan apa Pak untuk Pak Camat? Kerjasamanya lebih baik lagi Pak sama kami. Oh gitu. Nah yang terakhir untuk Bapak Kepala Kampung yang ada di sini Pak siapa Pak Sutadi ya? Pak Sutadi ya. Apa Pak kira-kira? Harapannya lebih maju lagi Pak. Apanya? Dari bidang pembangunan, keamanan. Pak Sutadi ini. Pak Sutadi ini baru memimpin 3 tahun. 3 tahun ini ya. Tinggal 3 tahun lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Didi, Bapak Iin ya atas waktu yang diberikan. Mohon izin ini nanti akan ditayangkan di blog Simpen Tama Kabupaten Lampung Tengah, nanti bisa diakses karena linknya udah saya bagi kemarin. Oke, makasih Pak ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Ya. Nama saya Agus, saya dari Dusun 1 Kampung Bayi Gadi. Ini anu Pak ya, apa namanya? Pembangunannya baru ini Pak ya? Ya, untuk pembangunan ini adalah pembangunan taman Balai Kampung yang dimana taman itu terletak di Dusun 3. Dusun 3 ya. Depan Balai Kampung. Depan Balai Kampung. Ya. Oh ini pembangunan apa nih? Apa namanya? Taman kampung ini. Apa gunanya Pak ini? Nah, jelas selain untuk menambah keindahan, kita juga berharap nanti masyarakat khususnya pedagang itu kan ada banyak pedagang nanti akan menambah income untuk masyarakat. Selain itu untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan di sini Pak. Iya. Seperti ada bulu tangkis. Bapak tahu nggak apa sih ini? Tugu apa nama filosofinya apa ini? Kok ada apa ini dari Jawa dan apa? Ini kan ada gambar Punokawan. Punokawan ya. Yang menggambarkan karena 90% untuk warga Payung Dadi suhunya Jawa. Jawa ya. Ada Sunda dan sebagainya. Di atasnya kasih siger ya. Siger bahwasanya tetap kami di bawah naungan di Provinsi Lampung. Lampung. Oh iya. Terus ini Pak apa yang mau Bapak ucapkan atas pembangunan ini Pak? Yang pertama saya mewakili masyarakat Payung Dadi mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintahan Kampung Payung Dadi yang dalam hal ini dibimbing oleh Bapak Sutadi untuk pembangunan Taman Balai Kampung. Tentunya harapan kami dengan adanya pembangunan ini terus ada peningkatan sehingga untuk menambah income masyarakat di mana di situ ada pedagang-pedagang yang sangat bermanfaat untuk penambahan income mereka Pak. Ya Pak Sutadi itu udah berapa tahun Pak untuk memimpin kampung? Memimpin mulai tahun 2019 Pak. 2019. Ya. Bagus ya Pak dia. Alhamdulillah bagus. Cuma di tahun 2020 dan 2021 karena mungkin ada pandemi Pak, jadi pembangunan agak terhambat ya. Berkurang yang jelas Pak. Oh iya. Oh itu kalau itu memang semua ya Pak, bukan hanya Kampung Payung Dadi ya. Untuk penambahan BLT Pak, karena di masyarakat kami juga banyak yang membutuhkan BLT Pak. Iya. Terima kasih Pak Agus atas apa namanya informasinya atau keterangannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi untuk kampung-kampung yang lain. Ya. Selamat menjalankan tugas. Bapak apa petani ya Pak ya? Petani Pak. Oh iya. Kasih Pak ya. Ya. Demi kowe ben supaya tetap mulia. Tresnoku ora bakal ilang senadyan ato paranku. Setiaku karo kowe tekan matiku. Aku orang ilang nanging mergo kahanan. Aku orang ngapusi bakal tak perjuangkan. Mikir masa depan karo golek modal. Dinggo sesok rapi duduk di pelaminan. Muga Gusti ngijabahi aku kowe dadi siji bakal urip.